Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Video saya kali ini saya beri judul Yesus Kristus Sang Maharaja. Yesus Kristus adalah Sang Maharaja. Apa artinya? Yesus adalah Sang Maharaja. Artinya, Yesus itu adalah Raja yang paling besar, paling agung, paling mulia, paling berkuasa, dan melampaui segala raja yang ada di muka bumi ini. Raja atas segala raja. Raja di raja. Karena itu dia saya sebut sebagai Sang Maharaja. Kenapa? Saya berani katakan bahwa Yesus adalah Sang Maharaja. Itu semuanya berdasarkan ajaran kitab suci yang saya percayai. Dalam ajaran kitab suci kami, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu dengan jelas mengajarkan ada banyak ayat, ada banyak data Alkitabiah yang menyebut bahwa Yesus adalah Sang Maharaja. Sesungguhnya ada banyak pihak yang memberikan penjelasan atau pengakuan atau menyebut atau memberikan informasi atau pengakuan iman bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala raja atau Sang Maharaja. Tetapi demi keringkasan saya hanya menunjukkan kepada kita beberapa pihak saja yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Sang Maharaja. Pihak yang pertama adalah informasi dari malaikat. Mari kita buka Lukas pasal 1. Lukas pasal 1, saudara. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Malaikat memberitahu kepada Maria untuk menginformasikan rencana Allah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang raja. Mari kita buka Lukas 1 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Mengaruniakan tahta Daud, jadi sebagai raja, ya. 33. Dan ia akan menjadi raja. Sebutkan, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi kerajaannya kerajaan kekal. Kerajaannya, pemerintahannya sampai selama-lamanya. Jadi tak terbatas, saudara. Banyak raja di bumi yang kerajaannya, durasi pemerintahannya, masa dia memerintah sebagai raja itu hanya puluhan tahun saja. Misalnya Daud hanya 40 tahun, Salomo 40 tahun, ya. Hizkia itu 29 tahun. Anaknya lebih lama, 52 tahun. 55 ya. Tahun. Raja Uzia juga cukup lama. Dia memimpin Yehuda, ya,
52 tahun. Tapi paling banter ya itu saja, saudara. Seingat saya tidak ada atau tidak ada seorang raja yang memerintah sampai 100 tahun lebih di muka bumi ini. Tapi Yesus pemerintahannya selama-lamanya. Kerajaannya tak berkesudahan, kata malaikat tadi ya kepada Bunda Maria. Itu informasi dari malaikat. Kemudian kita tahu bahwa selain malaikat, orang Majus, ya setelah Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, orang Majus datang dari timur. Dia tanya kepada, sampainya di Yerusalem, dia tanya kepada penduduk Yerusalem, di manakah Raja Yahudi yang telah lahir itu? Kami datang dari timur untuk menyembahnya. Dan betul, setelah dia ketemu Tuhan Yesus yang baru dilahirkan itu, dia menyembahnya, bahkan memberikan berbagai persembahannya, misalnya mur, kemenyan, dan emas, saudara. Orang Majus yang bukan orang Yahudi itu datang menyembah Sang Raja Yesus Kristus meskipun masih baru lahir, ya. Itu adalah bukti, salah satu bukti dari sekian banyak bukti atau pengakuan mereka menyembah karena mereka mengakui Yesus sebagai Raja. Kemudian saudara, kalau kita lihat dalam Lukas misalnya, ya, Lukas pasal 23 itu ada penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Salah satu penjahatnya itu bertobat dan percaya dan mengakui Yesus, menyatakan imannya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu tertulis dalam Lukas pasal 23. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, penjahat itu bertobat dan percaya Yesuslah Raja. Karena itu dia mohon supaya diingat. Dan Tuhan Yesus langsung mengapresiasinya dengan jaminan Firdaus. Sesungguhnya pada hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Saudara, permintaannya supaya diingat ketika Yesus sebagai Raja. Tapi dijawab langsung Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Hanya Raja yang bisa memberikan garansi dan kepastian tentang Firdaus, ya, atau tentang surga. Saudara, bukan hanya itu, tapi ada juga yang lain, saudara. Pilatus, Pilatus itu ketika Tuhan Yesus disalib, dia memerintahkan tentara Roma untuk memasang satu tulisan di atas kayu salib Tuhan Yesus yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Apapun motivasi atau tujuan Pilatus, ya, tapi yang jelas dia menuliskan, walaupun para imam memohon supaya tulisan itu dibuang saja, tapi dia tetap kekeh, yang tertulis biarlah yang tertulis, ya. Artinya dia akui, dia percaya atau tidak, tapi dia akui Yesus adalah Raja dan tertulis, dan banyak orang yang melihatnya dan sampai tertulis dalam kitab suci, saudara. Karena tulisan Yesus orang Raja orang Yahudi itu ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Jadi banyak orang yang tahu, ya. Secara tidak langsung dia memberitakan kepada banyak orang yang bisa membacanya bahwa Yesus adalah Raja. Saudara, itu kesaksian atau pengakuan
dari beberapa pihak, ya. Tetapi apakah dari Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa dia ada sebagai raja? Dia mengakui, saudara. Kalau kita baca dalam Matius, ya, Matius pasal 25, Matius pasal 25, saudara, dia pernah berjanji kepada para muridnya, para rasul pada waktu itu, bernubuat atau berjanji bahwa dia akan datang kembali. Pada datangannya yang pertama, dia datang sebagai anak manusia, sebagai Raja Mesias yang menderita, ya, yang menebus dosa. Tetapi pada kedatangan yang kedua, dia datang sebagai raja. Matius pasal 25, ini penting, ya. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia itu menyebut dirinya sendiri. Itu pada waktunya nanti akan datang, ya. Ini ketika dia masih di muka bumi, saudara. Sebelum dia disalib, bangkit dan naik surga. Dia sudah katakan anak manusia kedatangannya pertama memang menderita. Raja Mesias yang menderita, ya. Nah, tetapi kedatangan kedua, anak manusia itu datang bersama semua malaikatnya dan bersemayam dalam tahta kemuliaannya, dalam tahta kerajaannya yang mulia itu. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Dan raja itu, anak manusia yang akan datang itu adalah raja. Karena dia menyebut anak manusia itu adalah raja, dan itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, ini janjinya kepada para murid yang akan digenapi pada waktunya. Kedatangannya yang kedua, sebagai raja, ya. Kalau kedatangan yang pertama sebagai raja yang raja damai, raja yang lemah lembut, raja yang bahkan menderita untuk menebus, menyelamatkan dosa manusia dari dosa, ya. Tapi kedatangan kedua sebagai raja penakluk, sebagai raja di atas segala raja, ya. Bukan hanya itu, tapi pengakuan dia yang diberikan kepada Rasul Yohanes melalui pewahyuannya dalam kitab Wahyu, ya. Tuhan Yesus setelah naik surga, dia memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes tentang dirinya sebagai anak domba yang adalah raja atas segala raja itu. Wahyu pasal 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi ada peperangan nanti, ya. Orang-orang yang musuhi Tuhan Yesus akan berperang melawan anak domba, dan anak domba itu dirinya sendiri, ya. Yohanes Pembaptis pernah mengatakan kepada para muridnya pada sebelum itu, pada ketika dia masih hidup, dia mengatakan, lihatlah, dialah anak domba Allah yang mengangkut isi dunia, isi dosa dunia ini. Tuhan Yesus disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah, pengangkut dosa dunia, ya. Dan menurut Tuhan Yesus, pewahyuan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes itu, mereka akan berperang melawan anak domba, yaitu dirinya sendiri. Tetapi, ya, anak domba akan mengalahkan mereka. Anak domba atau raja atau dirinya sendiri itu akan mengalahkan mereka yang berperang melawan anak domba itu, ya, akan dikalahkan semuanya. Karena apa? Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Raja yang melampaui segala raja yang lain. Karena itu tak terkalahkan. Dia yang menaklukkan, dia yang mengalahkan semua musuh-musuhnya. Ya, anak domba itu memang diserang, tetapi anak domba itu mengalahkan karena dia adalah Tuhan
di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Ini sangat jelas ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri yang mengakui bahwa dirinya yang adalah anak domba itu tidak lain dan tidak bukan adalah raja di atas segala raja. Artinya dia adalah Sang Maharaja ya. Sangat jelas, saya bangga, saya bersyukur melayani Sang Maharaja, mengikut dia, percaya kepadanya, menyembahnya. Dia memang layak disembah, seperti orang Majus yang datang menyembahnya ya. Saya bahagia sekali. Tapi mungkin ada pertanyaan saudara ya, apakah perjanjian lama juga mengajarkan? Ya, sangat mengajarkan. Paling tidak dalam perjanjian lama itu 3 nabi yang mengajarkan dalam bentuk nubuatan, meramalkan, memprediksi bahwa kelak nanti akan datang Raja Mesias, Raja Damai itu. Misalnya Yesaya. Yesaya, silakan Anda buka nanti Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia mengatakan seorang anak akan lahir, seorang putra akan diberi kepada kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya ya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya menubuatkan akan datang Raja Damai, dan itu Yesus ya, sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian Mika menubuatkan tentang lahirnya Sang Raja Mesias itu di Bethlehem Efrata ya. Bahkan dia mengatakan dari hai Bethlehem Efrata yang terkecil ya, daripadamu akan bangkit seorang pemerintah yang pemerintahannya, yang permulaannya, yang eksistensinya itu sejak dahulu kala, sejak zaman purbakala ya, sejak kekal. Sang Raja Mesias itu akan dilahirkan di kota kecil Bethlehem Efrata, dan itu digenapi oleh kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, saudara. Dan juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam kalau Mika tadi, Mika pasal 5 ayat 1, catat, silakan baca nanti. Zakaria, Nabi Zakaria menubuatkan tentang Raja Mesias ini dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 ya. Sambutlah Raja Mesias, rajamu dengan sorak-sorai, karena dia akan masuk kota Yerusalem. Hai putri-putri Sion, hai putri-putri Yerusalem, sambutlah rajamu ya. Dia adalah raja yang adil dan jaya. Dia raja yang lemah lembut ya, dan menunggangi atau mengendarai seekor keledai muda, keledai beban yang muda ya. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebelum dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia dengan disalib di Golgota ya, digenapi. Jadi nubuatan Yesaya, nubuatan Mika, nubuatan Zakaria itu digenapi penuh dalam diri Tuhan Yesus. Mereka percaya lama mengatakan Yesus adalah Raja Damai ya, Yesus Raja Mesias ya, yang datang dan kerajaannya tidak berkesudahan, sama seperti yang dikatakan oleh malaikat. Maka bagi saya pribadi khususnya, dan bagi semua orang yang percaya padanya, sungguh bahagia, karena Raja kami, Raja saya, Raja di atas segala raja, Sang Maharaja, Raja di raja. Terpujilah namanya selama-lamanya. Demikian, kiranya ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Tapi sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan silahkan juga berkomentar, supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang lain. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Tuhan Yesus Sang Maharaja memberkati kita
sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin.